Saat ini, dunia kita penuh dengan masalah. Gangguan, misinformasi, informasi yang berlebihan, perang, terorisme, krisis ekonomi, meningkatnya penyakit, gaya hidup yang tidak sehat, dan ketidakbahagiaan. Manusia pandai memecah belah diri. Misalnya, dalam setiap agama, ada banyak perpecahan. Saat ini, kita berada di ambang kehancuran peradaban kita. Jika solusinya tidak terjadi sekarang, kita mungkin tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Kita ingin bahagia. Kita ingin menjalani hidup sebaik-baiknya. Kita telah mencari kemana-mana dan mencoba segalanya untuk menjadi lebih bahagia dan menjalani hidup sebaik-baiknya. Apakah kita benar-benar menjalani hidup sebaik-baiknya? Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menjalani hidup sebaik-baiknya? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Kami mendukung apa yang benar, karena ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Di tengah lautan misinformasi, bagaimana kita dapat mengidentifikasi kebenaran? Anda cukup cerdas untuk melakukan ini. Sadarilah potensi Anda sepenuhnya. Berpikirlah, pertanyakan segalanya, gunakan keterampilan berpikir kritis Anda, dan terimalah sesuatu hanya jika itu valid atau setidaknya memiliki dasar yang dapat dibenarkan. Untuk memahami cara menjalani hidup terbaik, kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang holistik dan universal. Segala sesuatu yang ada dan semua prinsip yang mengaturnya bersifat kekal dan tidak berubah. Memahami dan menerimanya adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan. Mudah untuk menerima apa yang dapat kita lihat atau rasakan dengan kelima indera kita. Namun, sains telah membuktikan bahwa banyak hal yang ada tidak dapat dirasakan dengan kelima indera kita. Sains telah membuktikan beberapa hal ini, seperti Synorex, sehingga mudah untuk menermanya juga. Namun, hal-hal lain belum terbukti atau terbantah, tetapi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa hal itu tidak ada. Hal itu mungkin ada dan lebih penting daripada yang kita duga. Gagasan tentang Tuhan dan spiritualitas termasuk dalam kategori ini. Jadi, ini adalah masalah kepercayaan. Kemajuan terbaru dalam sains, khususnya fisika kuantum, mempelajari alam semesta dalam skala fisik yang sangat kecil dan sangat besar. Fisika kuantum telah membuktikan bahwa alam semesta tidak seperti yang kita bayangkan. Segala sesuatu adalah energi. Tidak peduli seberapa pada suatu objek, jika Anda memperbesarnya ke skala terkecil, sebagian besarnya adalah ruang kosong dengan gelombang energi. Selain itu, segala sesuatu terhubung dengan segala sesuatu yang lain, dan segala sesuatu dapat langsung memengaruhi segala sesuatu yang lain, bahkan jika kedua objek berada di ujung yang berlawanan di alam semesta. Ini terjadi tanpa penundaan. Kita mengira kecepatan cahaya adalah yang tercepat, tetapi ini adalah tindakan seketika. Kita semua terhubung dengan segala sesuatu dan satu sama lain dengan kabel yang tak terlihat. Sekarang, sains modern menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki kesadaran dan menyadari pada tingkat yang berbeda. Bahkan sains telah membuktikan bahwa alam semesta adalah ilusi. Fisika kuantum adalah jembatan antara dimensi fisik dan dimensi spiritual yang sudah ada. Kebanyakan dari kita belum menyadarinya. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak ilmuwan, khususnya fisikawan kuantum, percaya pada spiritualitas atau Tuhan. Spiritualitas bukan lagi sekadar masalah kepercayaan, spiritualitas adalah realitas. Entah kita menerimanya atau tidak, spiritualitas adalah fondasi abadi dari segala hal. Seperti gravitasi, hukum spiritualitas bersifat universal dan berlaku untuk segala hal, termasuk kita, terlepas dari agama kita, atau apakah kita ateis. Dan kemajuan terbaru dalam sains membuat hal ini lebih mudah diterima. Berdasarkan ilmu spiritual ini, masuk akal jika kita semua memiliki sumber utama yang sama dari semua energi dan segalanya, yaitu apa yang kita sebut Tuhan. Sama seperti matahari bersinar untuk semua orang, Tuhan juga untuk semua orang. Sumber utama atau Tuhan tunggal tidak berbentuk, tidak berwujud, tanpa jenis kelamin, memiliki kesadaran tak terbatas, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Dari energi Tuhan, alam semesta ilusi tak terbatas dapat diciptakan dan dihancurkan seperti gelembung sabun. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan, jadi Tuhan ada di dalam dan di luar setiap alam semesta. Ada banyak dimensi energi dan keberadaan. Di dalam setiap alam semesta, jumlah energinya tetap, jadi hukum fisika termodinamika
dan semua hukum ilmiah lainnya yang kita ketahui masih berlaku. Tuhan menyuntikkan kesadaran mereka ke alam semesta dalam bentuk tunggal, dan kita menyebutnya jiwa. Tuhan memiliki kesadaran tak terbatas, dan jiwa memiliki kesadaran tunggal. Beginilah kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Jiwa tidak memiliki jenis kelamin. Jiwa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain, dan mengalami banyak kelahiran dan kematian. Tubuh fisik adalah tempat tinggal sementara jiwa, tetapi jiwa tidak dapat dihancurkan. Sebelum menjadi manusia, jiwa melewati semua bentuk kehidupan, termasuk bakteri, tumbuhan, dan hewan. Berdasarkan perbuatan baik atau buruk jiwa, ia diberikan kehidupan berikutnya, yang bisa lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Jiwa dapat lahir dalam jenis kelamin apapun. Tujuan akhir jiwa adalah untuk melampaui dan melepaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian, dan bersatu kembali dengan Tuhan. Dan jiwa paling mampu melakukan ini melalui tubuh manusia. Ini karena tubuh manusia adalah instrumen yang kompleks dengan potensi paling besar untuk terhubung secara spiritual dengan Tuhan. Jadi, penting untuk menyadari potensi spiritual kita sepenuhnya dan menjalani kehidupan manusia yang singkat ini dengan cara terbaik. Pembebasan jiwa dari siklus kelahiran dan kematian serta penyatuan dengan Tuhan bagaikan setetes air hujan yang jatuh ke lautan dan menjadi lautan. Tetesan air hujan dan lautan kini menjadi sama. Demikian pula, jiwa harus kehilangan identitas dan egonya sendiri, dan menyatu dengan Tuhan. Kemudian, jiwa atau kesadaran berada dalam keadaan kebahagiaan hakiki dan permanen yang melampaui ruang, waktu, dan apapun yang dapat ditawarkan dunia ini atau surga manapun. Di setiap alam semesta, ada alam yang lebih baik tahu, lebih buruk daripada bumi. Alam ini bisa surgawi atau neraka, dan bumi kira-kira berada di tengah-tengahnya. Bahkan di surga tertinggi, meskipun lebih menyenangkan daripada bumi, ia terikat oleh ruang, waktu, ilusi, ketidaktahuan, materialisme, tubuh fisik, ego, kelahiran, dan kematian. Bahkan surga pun tidak permanen atau penuh kebahagiaan tanpa batas, karena ia masih menjadi bagian dari alam semesta yang ilusi dan sementara ini. Jadi, pembebasan jiwa sepenuhnya adalah tujuan tertinggi. Untuk mencapai tujuan tertinggi ini, kita harus memahami dan hidup sesuai dengan ilmu spiritual yang universal dan abadi ini. Jiwa terbuat dari esensi ilahi yang sama dengan Tuhan, jadi semua makhluk hidup bersifat ilahi. Secara logis, makhluk hidup adalah contoh Tuhan yang mengambil bentuk. Ini membuktikan bahwa Tuhan dapat tidak berwujud dan mengambil bentuk termasuk manusia, hewan, dan bahkan makhluk dari dimensi yang lebih tinggi seperti dewa-dewa dan dewa-dewi lainnya. Energi Tuhan ada di setiap orang dan segala sesuatu, termasuk setiap atom dan partikel subatomik. Pada dasarnya, Tuhan yang utama hanya satu, dan berbagai dewa adalah kualitas dan peran yang berbeda yang dimainkan oleh Tuhan tunggal yang sama. Seperti halnya satu orang dapat memainkan peran sebagai anak laki-laki atau perempuan, ibu atau ayah, dan saudara laki-laki atau perempuan. Tidak ada yang namanya Tuhan atau agama yang lebih baik dari yang lain, karena pada dasarnya semuanya sama. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Sikh, Jainisme, dan agama-agama lain adalah jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama. Yesus Kristus, Nabi Muhammad, Dewa Krishna, Buddha Gautama, Guru Nanak, dan Dewa Mahavir semuanya mengalami energi spiritual yang sama. Mereka hanya mengekspresikannya secara berbeda dan menetapkan jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama. Tujuannya adalah untuk bersikap tidak bias dan tidak mendukung agama tertentu. Tetapi Hindu hanya digunakan sebagai contoh di sini karena para sarjana di seluruh dunia telah mengonfirmasi bahwa Hindu menggambarkan ilmu spiritual universal ini dengan cara yang paling inklusif, luas, dan lengkap. Faktanya, nama Hindu diberikan oleh orang luar yang mengacu pada wilayah geografis Asia Selatan. Nama sebenarnya adalah Sanatan Dharma, yang berarti tugas abadi. Mengikuti ilmu spiritual ini adalah tugas abadi kita. Selain itu, agama didefinisikan sebagai satu jalan menuju Tuhan yang ditentukan oleh satu guru spiritual. Dalam Sanatan Dharma atau Hinduisme, banyak guru spiritual telah menemukan dan berkontribusi pada basis pengetahuan kita tentang ilmu spiritual, dan ada banyak jalan untuk mencapai Tuhan dalam agama Hindu itu sendiri. Seseorang dapat memilih jalannya sendiri. Berdasarkan hal ini, Sanatan Dharma atau Hinduisme bukanlah sebuah agama, melainkan ilmu spiritual,
seperti ilmu yang kita pelajari di sekolah. Sanatan Dharma atau Hinduisme percaya pada satu Tuhan yang hakiki, tak berwujud dan tak berwujud seperti agama-agama lain, tetapi memiliki banyak dewa dan setengah dewa. Agama ini sering dislaharkan sebagai agama polytheistik dengan banyak dewa, tetapi pada hakikatnya bersifat monoteistik seperti agama-agama lain. Karena teks-teks keagamaan menggambarkan spiritualitas secara puitis atau metaforis, maka mudah untuk salah menafsirkannya. Misalnya, adalah fakta bahwa bumi berbentuk bola. Namun, teks-teks keagamaan dapat menggambarkannya sebagai alam eksistensi. Ini merujuk pada dimensi eksistensi dalam konteks dimensi-dimensi eksistensi lainnya dan tidak dapat dipahami secara harfiah. Namun, kita dapat salah menafsirkan ini sebagai bumi yang secara harfiah berbentuk cakram yang jelas-jelas salah. Dengan cara ini, semua agama telah dipengaruhi oleh salah tafsir. Jadi, penting untuk mempertanyakan segalanya, berpikir secara inklusif, berpikir secara holistik, berpikir secara universal, dan hanya menerima apa yang valid. Berdasarkan ilmu spiritual universal, kita mempelajari beberapa pelajaran penting yang membantu kita menjalani hidup terbaik. Tuhan menyertai semua makhluk hidup dan peduli untuk melindungi semua makhluk hidup, apapun agamanya. Agama seseorang adalah pilihan pribadinya, seperti warna kesukaannya. Informasi tentang semua agama tersedia secara luas, jadi tidak perlu dan tidak etis untuk bersikeras memberikan informasi tentang jalur agama tertentu kepada seseorang. Jadi, menaklukkan wilayah atas nama agama dan memaksa seseorang untuk pindah agama adalah salah. Mengiklankan atau mempromosikan agama tertentu dengan maksud untuk mengubah orang ke agama lain adalah salah, meskipun dilakukan dengan cara yang lembut atau dengan memberikan insentif berupa uang atau materi lainnya. Rasisme tidak sah. Perbuatan kita, baik atau buruk, termasuk ketika seseorang menyakiti makhluk hidup lain dengan cara apapun, pada akhirnya akan kembali kepada kita, dan kita merasakan buah dari tindakan kita. Ini adalah hukum karma. Jadi, tidak peduli seberapa buruk situasinya, lakukan apa yang benar dan rasakan kepuasan dalam melakukan apa yang benar. Bahkan jika itu berarti mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dalam bisnis, lakukan apa yang benar karena keserakahan itu salah. Setiap makhluk hidup saling terhubung. Itulah sebabnya, ketika Anda melakukan sesuatu yang baik untuk seseorang atau bekerja sebagai relawan tanpa mengharapkan imbalan apapun, kita merasa sangat positif dan sangat bahagia. Jadi, lihatlah diri Anda dan Tuhan dalam setiap makhluk hidup, dan lihatlah setiap makhluk hidup sebagai keluarga Anda, karena pada dasarnya kita semua adalah satu dan sama. Cara Anda berinteraksi dengan orang lain dan hubungan Anda akan membaik. Lihatlah kejambaran Anda dalam kejambaran orang lain. Kekuatan kita terletak pada kesatuan kita sebagai manusia dan sebagai dunia, jadi selalu berpikirlah secara holistik dan universal. Berdasarkan hal ini, kecemburuan, kemarahan, kebencian, kekerasan, dan perang dapat dihilangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini memudahkan pengambilan keputusan. Tanyakan kepada diri Anda, apa yang akan dilakukan Tuhan atau seseorang dengan nilai-nilai spiritual ini dalam situasi ini? Jika Anda bertindak sesuai dengan ini, hidup Anda akan menjadi ilahi. Pemerintah negara Anda tidak dapat melakukan segalanya, dan banyak hal menjadi tanggung jawab Anda sendiri sebagai warga negara, bukan hanya warga negara Anda tetapi juga warga dunia ini. Anda adalah warga dunia, yang berbagi dunia ini dengan semua makhluk hidup lainnya. Selalu ingat ini, ketika memberikan suara dalam pemilihan umum, ingatlah bahwa siapa yang Anda pilih akan memengaruhi Anda dan generasi mendatang, jadi pertimbangkan jangka panjang dan buat keputusan yang tepat. Ilmu spiritual mungkin tampak idealis, tetapi ini adalah nilai-nilai dasar Tuhan kita bersama. Jika hanya setengah dari manusia mempraktikkan nilai-nilai spiritual ini, dunia kita akan menjadi tempat yang jauh lebih baik. Jadi, ini adalah inisiatif yang sangat praktis. Video ini dibuat untuk kebaikan umat manusia dengan niat tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Video ini tidak disponsori oleh siapapun, tidak ada agenda tersembunyi, dan video ini tidak dimonetisasi di YouTube, jadi saya tidak akan mendapatkan uang dari video ini. Anda tidak perlu mengeklik tombol suka atau berlangganan saluran YouTube ini, tetapi jika video ini menginspirasi Anda, bagikan dengan sebanyak mungkin orang, sesegera mungkin.
Setiap manusia sangat perlu mendengar pesan ini. Bagikan video ini di media sosial, di saluran televisi, dan putar audio di stasiun radio. Mari bekerja sama untuk membuat video ini menjangkau setiap manusia di bumi, terutama mereka yang kaya dan berkuasa, dan mereka yang merupakan penjahat, ekstremis, dan teroris. Setiap kali Anda merasa tersesat dalam hidup, tonton video ini lagi untuk mengingatkan diri Anda tentang tujuan hidup Anda yang lebih besar. Berbuat baiklah pada diri Anda sendiri, dan fokuslah pada ilmu spiritual ini untuk menjalani kehidupan terbaik Anda. Damai,